Selamat bergabung kembali semuanya di kuliah TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara pengolahan data untuk percobaan faktorial penuh 2 level atau percobaan 2 pangkat K dengan menggunakan software Minitab. Nah, dalam contoh kali ini kita akan membahas mengenai suatu percobaan yang rancangannya masih bersifat dasar. Baik, mari kita lihat. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai percobaan 2 pangkat K, yaitu rancangan percobaan faktorial penuh yang melibatkan 2 level. Ini adalah rancangan percobaan yang sangat luas digunakan di dalam dunia penelitian maupun pengembangan dan juga di industri. Dan ini adalah contoh percobaan yang akan kita kerjakan kali ini, ya. Suatu percobaan 2 pangkat 3 ya, yang dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh kadar serat kayu keras diberi simbol variabel A, kemudian tekanan digester ya variabel B, dan waktu pemasakan bubur kertas variabel C. Nah, ini prosesnya adalah pemasakan kayu di dalam suatu pulp digester ya, dengan menggunakan zat kimia tertentu pada temperatur dan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bubur kertas. Bubur kertas kemudian dicetak menjadi kertas yang kita gunakan sehari-hari. Nah, besaran respons yang diukur adalah kuat tarik dari produk kertas tersebut. Ya. Kemudian, masing-masing variabel percobaan divariasikan pada 2 level. Ya. Jadi, kadar kayu divariasikan pada 2% dan 6%, kemudian tekanan digester divariasikan pada 400 dan 650 kPa, serta waktu pemasakan antara 3 dan 4 jam. Ini adalah matriks percobaan 2 pangkat 3 full faktorial. Ya. Kemudian Anda perhatikan di sini sudah ditulis dalam urutan standar Yates, ya, di mana variabel yang pertama selalu diurutkan level rendah, tinggi, dan seterusnya. Kemudian variabel yang terakhir ini ya, setengah tempuhan pertama itu dijalankan pada level rendah dan setengah tempuhan kedua pada level tinggi. Dan variabel yang ada di tengahnya bervariasi secara gradual. Ya, jadi rendah-rendah, tinggi-tinggi, rendah-rendah, tinggi-tinggi. Oke. Kemudian ini adalah menampilkan bahwa setiap tempuhan itu diulangi 2 kali atau memiliki 2 replikasi. Dalam istilah sehari-hari kita adalah dijalankan secara duplo. Ya. Nah, tentu saja dalam pelaksanaannya urutan tempuhan tidak boleh mengikuti urutan standar Yates, tetapi harus diacak. Kemudian kita diminta untuk melakukan analisis data pada tingkat keyakinan 95% atau sama saja dengan tingkat keberartian 5%. Baik, sekarang saya akan pindah ke software analisis statistika kita. Ya. Saya menggunakan software Minitab untuk kuliah ini. Baik, di sini saya tempatkan Minitab dan PowerPoint saya secara berjajar di layar komputer saya supaya Anda bisa melihat bagaimana saya men-setup rancangan percobaannya dan bagaimana saya menuliskan datanya. Oke, pertama-tama di Minitab kita klik dulu menu Start ya, kemudian DOE. DOE adalah kependekan dari Design of Experiments. Dan untuk kali ini kita akan membangun rancangan faktorial. Ya, jadi di sini Anda layangkan kursor Anda ke faktorial, kemudian klik Create Factorial Design. Di sini tidak ada tombol lain yang bisa Anda klik karena Anda belum punya rancangan apa-apa. Jadi Anda lihat di bawah sini masih kosong, ya. Artinya Anda belum mendevelop rancangan apapun. Oke, Create Factorial Design. Kemudian di sini ada pilihan beberapa jenis. Untuk sekarang kita menggunakan 2 level faktorial, ya, 2 pangkat K. Kemudian Anda masukkan jumlah faktor atau jumlah variabel X. Ya, jadi ada 3 faktor. Oke. Kemudian kita klik Design, ya. Dan di sini Anda diberi 2 pilihan. Hati-hati, ini adalah yang atas adalah rancangan percobaan faktorial pecahan. Kita tidak memilih itu untuk sekarang, kita pilih yang full faktorial. Oke. Kemudian dalam percobaan kita tidak ada tempuhan titik tengahnya, jadi number of center point per bloknya ya kita tetapkan 0. Kemudian jumlah replikasinya kita menjalankan secara duplo, jadi ada 2 replikasi. Ya. Kita tidak menggunakan blok di dalam rancangan kita, jadi kita biarkan number of blocks-nya 1 saja. Klik OK. Kemudian jangan lupa di sini ada tombol options, Anda klik ya. Kemudian Anda lihat di sini ya, default dari Minitab adalah mengacak urutan tempuhan pada saat Anda membangkitkan rancangan tersebut di dalam software. Nah, itu akan memusingkan pada saat kita ingin memasukkan data, kalau data yang ada sudah diurutkan sesuai standar Yates. Karena itu, randomize run sebaiknya Anda matikan saja.
Suatu saat nanti kalau Anda ingin menggunakan Minitab ini untuk membangkitkan rancangan yang tinggal Anda ikuti baris per baris, seperti halnya jurnal praktikum misalkan, maka Anda silahkan aktifkan opsi Randomized Runs. Untuk kali ini kita menganalisis data yang sudah diurut menurut standar Yates. Oke, klik OK, kemudian tinggal diklik OK. Nah, dan sekarang kita sudah lihat rancangannya muncul di sini. Ya, kemudian ini ada STD order, ini maksudnya adalah nomor urutan tempuhan sesuai dengan standar Yates, dan run order adalah urutan tempuhan sesuai randomisasi atau pengacakan dari Minitab. Di sini sama karena kita memilih opsi untuk tidak mengacak urutan tempuhan. Ya. Kemudian A, B, C ini adalah nama-nama dari variabelnya. Ini bisa Anda ubah, misal Anda ingin mengubah A menjadi X1, misalkan tinggal Anda timpa saja dengan keyboard, ya, X1, misal begitu. Oke, ini saya kembalikan ke A saja untuk sekarang. Kemudian di sini Anda bisa memasukkan nama dari variabel response, saya masukkan saja kuat tarik. Begitu ya. Kemudian, nah, Anda perhatikan sekarang dari tempuhan 1 sampai tempuhan nomor 8, ini adalah replikasi nomor 1. Kemudian replikasi nomor 2-nya ditumpuk di bawahnya. Jadi baris 9 sampai baris 16 ini adalah replikat kedua. Sekarang kita masukkan datanya ya. Anda perhatikan di sebelah kanan sini ya. Untuk tempuhan pertama replikat 1 adalah 196,6. Kita teruskan. Oke. Itu adalah replikat pertama, sekarang saya masuk ke replikat kedua. Dan yang terakhir adalah itu. Oke, jadi sekarang semua data percobaan telah kita masukkan. Sekarang kita lakukan analisis data. Ya. Anda klik lagi tombol Start, DOE. Nah, sekarang kemudian Anda layangkan lagi kursor ke faktorial. Nah, sekarang ada beberapa tombol yang bisa diklik. Kita klik yang ini, Analyze Factorial Design. Ya. Oke, kemudian berikutnya Anda diminta untuk memasukkan variabel responsnya. Tinggal Anda double klik saja, kuat tarik. Ya. Kemudian kalau Anda klik Terms, Terms ini menentukan efek-efek mana saja atau suku-suku model mana saja yang mau Anda masukkan ke dalam persamaan regresi dalam melakukan ANOVA. Nah, ingat, dalam melakukan analisis ANOVA, Anda harus menentukan dulu model matematiknya seperti apa. Apakah Anda mau menjalankan model matematik yang lengkap, istilahnya adalah analisis ANOVA model lengkap atau full model ANOVA, ya, atau Anda mau menggunakan model yang dipersingkat. Untuk lintasan pertama ini kita akan melakukan analisis dengan full model. Ya. Jadi saya masukkan semua. Untuk percobaan 2 pangkat 3, maka efek-efek yang bisa dihitung adalah efek utama, yaitu yang ini ya, A, B, dan C yang diberi simbol ini adalah efek utama. Kemudian interaksi 2 arah, ada 3 di sini, yaitu A kali B, A kali C, dan B kali C. Dan ada 1 interaksi 3 arah, yaitu ABC. Oke, kita masukkan semua. Dan kemudian Anda punya beberapa opsi juga, misal Anda ingin membangkitkan juga plot effects plot, ya. Maka di sini ada 3 pilihan. Apakah Anda mau menggunakan yang tipe Pareto, tipe normal atau tipe half normal? Di sini kita buat saja 2 ya, Pareto dan normal. Baik. Kemudian kita klik OK dan klik OK. Ya, sudah cepat sekali selesai ANOVA-nya. Dan yang muncul di depan ini adalah plot effect, ya. Yang sebelah kanan ini adalah plot efek jenis Pareto, jenis diagram Pareto, jadi diurut dari nilai efek yang paling besar sampai yang paling kecil. Kemudian ada garis merah di sini, ini adalah nilai T kritik. Jadi interpretasinya adalah nilai-nilai efek yang lebih besar daripada nilai T kritik ini diduga signifikan, artinya dia memang betul mempengaruhi hasil percobaan, dan yang lebih kecil diduga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil percobaan. Ya, contohnya kalau di sini kita bisa lihat bahwa interaksi 3 arah ABC tidak signifikan, kemudian interaksi 2 arah AC dan BC juga tidak signifikan. Jadi ada 3 efek yang tidak signifikan. Oke, ini adalah hasil analisis model lengkap. Oke, kalau kita kembali ke PowerPoint, ya. Nah, ini adalah rekap output dari
Minitab tadi. Ya. Yang di sebelah kiri adalah tabel ANOVA, yang di sebelah kanan adalah plot effect. Dalam hal ini saya memilih plot effect yang tipe Pareto. Ya. Kemudian Anda lihat di tabel ANOVA-nya, kolom paling kiri adalah sumber dari varians, kemudian kolom kedua adalah DF ini data kebebasan, ya. Kemudian ini adalah sum of squares atau jumlah kuadrat dari selisih, dan ini adalah MS atau mean square, ya, rata kuadrat, dan ini adalah nilai F0 dari masing-masing efek. Ya. Ada yang merupakan gabungan, misalkan Anda lihat di sini linear, ya, linear ini di sini adalah artinya ini adalah nilai F0 gabungan dari ketiga efek utama, yaitu efek utama konsentrasi, tekanan, dan waktu pemasakan. Kemudian ini adalah p-value, ya, probabilitas ketidaksigifikanan, ya, probabilitas ketidakberartian dari setiap efek. Ya. Tentu saja interpretasinya adalah Anda bandingkan p-value dengan nilai tingkat keberartian, alfa. Ya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan alfa 5%, seperti yang ditugaskan di dalam contoh ini, dan p-value-nya itu kurang dari 5%, ya, maka suku tersebut atau efek tersebut adalah signifikan. Nah, di sini Anda lihat, ya, misalkan efek utama konsentrasi ini 0,015, maka dia secara statistik berarti, artinya dia memang betul mempengaruhi hasil percobaan. Yang ini juga demikian, dan efek utama dari waktu pemasakan juga berpengaruh. Untuk interaksi tidak semuanya berpengaruh. Jadi ada dua interaksi biner, interaksi dua arah yang tidak signifikan, yaitu interaksi antara konsentrasi dan waktu dan tekanan dengan waktu. Kemudian interaksi tiga arahnya ternyata juga tidak signifikan. Oke. Nah, karena tidak semua efek signifikan, maka kita perlu melakukan perampingan model. Dengan melihat dari diagram Pareto ini, maka kita berkesimpulan, oke, dalam lintasan berikutnya, pada saat kita merampingkan model, kita akan membuang suku-suku ABC, AC, dan BC. Mari kita lihat kembali di Minitab. Baik, ini adalah hasil dari lintasan pertama dengan menggunakan model lengkap tadi, ya. Dan sekarang ini saya hapus dulu. Yang ini adalah efek plot tipe normal probability plot. Ya. Dan kita ulangi lagi. Jadi kita klik lagi Start, kemudian DOE lagi, ya. Kemudian klik lagi Analyze. Nah, Anda manipulasi sekarang di Terms. Jadi Anda klik Terms, kemudian kita pilih-pilih mana variabel yang kita keluarkan, mana efek yang tidak signifikan. Dan dari ANOVA model penuh tadi, yang tidak signifikan adalah ABC, ya, kita masukkan ke kotak yang sebelah kiri, kemudian BC, ya, Anda klik juga panah ini untuk memasukkan efek tersebut ke kotak yang ada di kiri. Kalau ada di kotak yang di kiri, artinya dia tidak dianalisis, kecuali yang main effect ini, ya. Main effect selalu muncul di kotak kiri dan kotak kanan. Kemudian yang terakhir adalah AC. Kita klik OK. Ya. Kemudian kita klik OK lagi, ya. Nah, dari plot efek tipe Pareto ini kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa sekarang semua efek yang tersisa semuanya berarti, semuanya memiliki nilai di atas nilai T kritik, ya. Demikian pula dari normal plot kita bisa melihat bahwa semua efek sekarang menjauh dari garis normal. Nah, interpretasi untuk normal plot of effects ini adalah kalau nilai efek itu jauh menyimpang dari garis normal, ini garis ini merepresentasikan kurva distribusi normal, ya, kurva lonceng, maka efek-efek tersebut adalah berarti. Sementara jika efek tersebut bergerombol di dekat garis normal, maka dia tidak signifikan. Nah, ini adalah tabel ANOVA dari hasil perampingan model kita. Anda lihat sekarang, dari p-value-nya jelas sekali bahwa semua efek yang tersisa adalah signifikan. Oke. Kemudian, kalau kita lihat model regresi, ya, model regresi yang menggambarkan kelakuan kuat tarik kertas sebagai fungsi dari konsentrasi kayu keras, kemudian tekanan pemasakan dan waktu pemasakan adalah demikian. Ya. Ini adalah persamaan empirik, jadi persamaan yang kita peroleh murni dari kelakuan statistika, bukan dari pendekatan mekanistik, murni dari percobaan. Baik.
Demikian ya, cukup mudah analisis dengan menggunakan Minitab. Kita sekarang kembali ke PowerPoint. Jadi ini adalah hasil perampingan model regresi kita. Ya, sekali lagi di sini Anda lihat semua suku model adalah signifikan. Jadi ini adalah ciri dari model yang baik. Anda memasukkan sesedikit mungkin jumlah efek atau jumlah suku model dan semuanya harus signifikan. Ya. Kemudian jika kita ambil persamaan regresinya, kita mendapatkan seperti demikian. Ya. Ini dinyatakan dalam uncoded units. Uncoded units artinya dalam satuan aslinya, tidak dikodekan. Ingat, pada saat software melakukan perhitungan ANOVA, maka faktor-faktor percobaan itu nilai-nilainya diubah ya, dari besaran aslinya menjadi besaran min 1 dan plus 1. Level rendah diubah menjadi min 1, level tinggi menjadi plus 1. Ini untuk menghindari kesalahan pembulatan di dalam pelaksanaan ANOVA. Kemudian setelah selesai, kita bisa memilih untuk mentransformasikan kembali ke variabel aslinya, sehingga kita mendapatkan persamaan regresi seperti ini. Baik, terima kasih atas perhatian Anda dan kita akan bertemu di video segmen berikutnya. Terima kasih.